Paralel dengan dimulainya Minimum Essential Force pada 2010, pemerintah melaksanakan revitalisasi industri pertahanan yang ditandai dengan pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Selain itu, pemerintah berupaya membangkitkan kembali peran industri pertahanan domestik guna mendukung kebutuhan sistem senjata yang digariskan dalam MEF. Saat ini MEF 2010 hingga 2024 akan segera berakhir dan dapat dipastikan bahwa tingkat pencapaian program tersebut hanya akan berada pada kisaran 70% daripada 100%. Lalu bagaimana dengan kondisi industri pertahanan Indonesia seiring dengan akan usainya pelaksanaan MEF? Apakah revitalisasi industri pertahanan sudah mencapai tujuan yang ditetapkan? Industri pertahanan di Indonesia dimiliki oleh dua entitas, yaitu negara dan swasta. Selama pelaksanaan MEF, terdapat keluhan dari sektor swasta bahwa pemerintah lebih berpihak kepada industri pertahanan BUMN daripada memberikan perlakuan yang setara antara BUMN dan swasta. Meskipun firma-firma swasta juga mendapatkan kontrak pengadaan sistem senjata dari pemerintah, namun perusahaan BUMN mendapat porsi kontrak yang lebih besar. Secara singkat, level playing field masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Masih terus dikucurkannya PMN kepada BUMN menunjukkan bahwa kapasitas modal internal BUMN belum mampu untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Adapun bagi industri pertahanan swasta, mereka menghadapi pula isu modal, di mana dibutuhkan suntikan modal dari pihak ketiga agar dapat bersaing di pasar. Isu permodalan selama ini menjadi salah satu penghambat industri pertahanan untuk berkembang. Jangankan untuk melakukan perluasan dan modernisasi fasilitas produksi, untuk memenuhi pesanan dari konsumen saja merupakan sebuah tantangan tersendiri. Ketergantungan industri pertahanan pada pasar domestik ditenggarai menjadi salah satu penyebab mengapa firma pertahanan sulit untuk dapat bertahan dengan hanya mengandalkan pendapatan dari sektor pertahanan saja. Hanya beberapa perusahaan saja yang mempunyai lini bisnis komersial, padahal salah satu karakter industri ini adalah dual use technology. Menggarap pasar dual use technology tidak harus memiliki portofolio produk jadi seperti pesawat terbang dan kapal perang, namun dapat lewat skema global supply chain. Sangat dipahami bahwa tidak mudah untuk masuk ke dalam global supply chain, namun hal demikian bukan mustahil selama memiliki kompetensi, keuangan yang sehat dan permodalan yang memadai. Kemampuan rekayasa industri pertahanan domestik masih pula menjadi tantangan agar dapat bersaing dengan industri serupa dari luar negeri. Meskipun sejumlah firma pertahanan berhasil mengembangkan produk berdasarkan hasil rekayasa sendiri, namun kapasitas mereka dalam rekayasa perlu ditingkatkan. Merupakan fakta bahwa Kementerian Pertahanan menggunakan skema pinjaman luar negeri untuk pembelian beberapa produk industri pertahanan domestik, namun hal itu hanya diterapkan pada platform seperti pesawat terbang dan kapal perang, di mana semua produk dibuat oleh BUMN. Secara objektif, revitalisasi industri pertahanan yang dimulai 14 tahun silam sudah memperlihatkan kemajuan dibanding kondisi pada 2010. Namun revitalisasi industri pertahanan belum berhasil menjadikan industri pertahanan domestik mampu mengatasi persoalan klasik seperti permodalan, ekspansi pasar, penggunaan dual use technology, dan kemampuan rekayasa.